Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari Nela Fauzi. Saya guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMK Yabri Terpadu Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana proses pengimbasan yang saya lakukan terhadap rekan sejawat dalam program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau yang biasa disebut dengan AKM. Sebelumnya, apakah Sobat Guru Pembelajar sudah tahu apa itu program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum? Yuk, simak video berikut ini. Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau yang biasa disebut dengan AKM yaitu program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah, apa tujuan program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum? Yang pertama adalah untuk memahami konsep asesmen nasional, dan yang kedua adalah untuk memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, dan yang ketiga adalah menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, dan yang keempat adalah menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, dan yang kelima adalah membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang terakhir adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Selanjutnya adalah, siapa saja yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum? Yang pertama adalah semua guru SD, SMP, dan SMA SMK. Kemudian kepala sekolah SD, SMP, dan SMA SMK. Kemudian pengawas SD, SMP, dan SMA SMK. Kemudian semua guru SD LB, SMP LB, dan SMA LB. Kemudian selanjutnya adalah kepala sekolah SD LB, SMP LB, dan SMA LB. Kemudian yang selanjutnya adalah peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK. Kemudian yang terakhir adalah telah memiliki akun SIM PKB. Selanjutnya yaitu, apa sih serunya belajar bersama di program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum? Yang pertama yaitu adalah lebih fleksibel, bisa mengatur sendiri waktu sesuai kesibukan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah lebih mudah, dapat mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi unit belajar yang lebih kecil. Kemudian yang terakhir adalah lebih kolaboratif, dapat belajar dengan rekan lainnya, dengan guru, kepala sekolah, dan juga pengawas, bahkan dari PKBM bisa belajar bersama-sama. Kemudian selanjutnya adalah apa saja tahapan program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Yang pertama adalah tahap 1 yaitu BIMTEK. Pada tahap ini peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Tahap yang kedua yaitu adalah pengimbasan. Peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang didapatkan peserta program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Yang pertama yaitu adalah pengalaman belajar yang seru. Kemudian yang kedua adalah pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Kemudian yang selanjutnya adalah pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Kemudian yang terakhir adalah sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran dan piagam penghargaan. Seru dong pastinya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengikuti program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Mari simak tata cara berikut ini. Oke, pada laman Google Chrome, kita bisa mengetik Guru Belajar Kemdikbud Go ID. Kemudian kita cari program Guru Belajar Multiseri atau portal resmi Guru Belajar.
Kita klik di situ. Kemudian di situ ada banyak pilihannya, ada Sri Asesmen Kompetensi Minimum, Sri Pendidikan Keterampilan Hidup, Sri Belajar Mandiri Calon Guru ASN P3K, dan Sri Pendidikan Inklusif. Maka dari itu kita pilih yang Sri Asesmen Kompetensi Minimum. Oke, di situ ada Sri Asesmen Kompetensi Minimum, kita buka selengkapnya. Kemudian di situ kita bisa pilih mulai belajar atau sekolah teraktif jika kita ingin mengetahui sekolah teraktif yang mana saja yang aktif di SIM PKB. Oke, di situ sudah keluar. Ini adalah akun saya, Tri Lestari Nela Fauzi. Kemudian di situ ada banyak pilihan. Kita tinggal pilih yang asesmen kompetensi minimum selengkapnya. Di situ tertera. Nah, di situ ada BIMTEK Guru Belajar Sri Asesmen Kompetensi Minimum angkatan 13. Dan ada berbagai macam tesnya. Oke, kita masukkan password terlebih dahulu dan ID kita. Oke, setelah masuk, seperti ini tampilannya. Kita tutup terlebih dahulu yang itu. Kita lihat, di situ ada konten-konten kursusnya apa saja. Seperti ini BIMTEK-nya, untuk tahap 1. Yang pertama, di situ ada orientasi guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Itu ada 3 topik. Ada kuisnya juga. Kemudian di situ ada konsep asesmen nasional, ada teknik pelaksanaan asesmen nasional, kemudian ada asesmen literasi membaca tingkat SMA, ada asesmen numerasi tingkat SMA, ada tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum, dan kemudian ada yang terakhir asesmen pasca program guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Seperti itu. Jadi, berdasarkan penjelasan keseluruhan di video tadi, ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam proses pengimbasan untuk mengajak rekan-rekan sesama guru untuk bergabung di dalam program ini dengan memanfaatkan momen-momen pada saat musyawarah guru mata pelajaran dan kepala sekolah. Selain itu, juga bisa memanfaatkan kegiatan lainnya. Kita juga dapat memanfaatkan media sosial untuk mengajak rekan-rekan sesama guru yang tidak dapat kita temui secara langsung. Misalnya seperti menggunakan Facebook, WhatsApp group, ataupun Instagram. Jadi, banyak sekali peluang ataupun kesempatan yang dapat kita lakukan atau kesempatan yang dapat kita ambil dalam proses peningkatan dan pengembangan kualitas diri kita sebagai tenaga pendidik. Oke, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditambahkan, mari kita berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.